Selamat pagi anak-anak, bertemu sama saya Ervina dalam pelajaran simulasi digital atau disingkat dengan SIMDIK. Oke, pembahasan pelajaran kita adalah perangkat lunak pengolah angka. Oke, kita bahas dulu pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak pengolahan angka itu dapat mengolah angka-angka dengan lebih mudah, sederhana, dan cepat. Yang kita tahu terdapat beberapa contoh perangkat lunak pengolahan angka seperti number, OpenViscal, Microsoft Excel. Oke. Macam-macam perangkat lunak pengolah angka. Berikut ini beberapa perangkat lunak pengolah angka yang sudah dikembangkan dan banyak digunakan oleh penggunanya. 1. CRISPR. CRISPR merupakan perangkat pengolah angka atau spreadsheet yang bersifat open source dan multi-platform. Masuk CRISPR. Kemudian kedua, StarOfficeCal. StarOfficeCal merupakan perangkat lunak pengolah angka yang dikembangkan oleh Sun Microsystems. Itu maksud StarOfficeCal. Kemudian OpenViscal. OpenViscal adalah perangkat lunak pengolah angka yang bersifat open source, itu yang maksud dan OpenOfficeCal. Kemudian Lotus 123. Lotus 123 adalah merupakan perangkat lunak pengolah angka yang dikeluarkan IBM. Lotus 123 dikeluarkan dalam satu paket bersama perangkat lunak Office lainnya. Itu maksud Lotus Office 23. Kemudian Microsoft Excel. Microsoft Excel itu adalah perangkat lunak pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Itu yang masuk dengan Microsoft Excel. Oke, kita bahas pengolah data angka. Data yang telah diolah menggunakan Microsoft Excel akan ditampilkan dalam bentuk informasi berupa tabel, grafik, dan diagram. Oke, kita bahas 1. Penggunaan fungsi logika. Fungsi-fungsi itu untuk mengolah data dikelompokkan menjadi fungsi untuk finansial, fungsi untuk statistika, fungsi untuk logika, fungsi untuk teks, dan fungsi untuk database. Berikut ini contoh dari fungsi logika. Oke, saya akan membahas fungsi dari logika. Ada terbagi atas berapa. Misalnya fungsi not. Fungsi not itu adalah digunakan untuk menyatakan penyangkalan atau ingkaran atau negasi. Kedua, fungsi n. Fungsi n adalah fungsi untuk membandingkan dua atau lebih kondisi yang dimana hasil perbandingan tersebut menghasilkan nilai true dan false. Kemudian fungsi or. Fungsi yang kegunaannya sama dengan fungsi n, yaitu membandingkan dua kondisi atau lebih. Kemudian fungsi if digunakan untuk menyatakan sebuah implikasi sebab akibat. Itulah kegunaan dan fungsinya. Oke, kemudian kedua, penggunaan operasi hitung matematika. Proses perhitung matematika juga berlaku di Microsoft Excel. Akan tetapi penggunaan operasi matematika sedikit berbeda, seperti operator, penjelasannya, dan contohnya. Kemudian 3, pengolahan data menggunakan perhitungan statistika. Selain menyediakan fungsi-fungsi matematika, Microsoft Excel juga menyediakan fungsi statistik yang datanya diperoleh dari survei atau pengukuran. Misalnya sum, menjumlahkan data dalam sebuah range. Average, mencari nilai rata-rata dalam sebuah range. Kemudian max, mencari nilai terbesar dari range data yang dipilih. Min itu mencari nilai terkecil range data yang terpilih. Oke, itulah 3 pengolahan data angka. Kemudian C, pengoperasian program Microsoft Excel.
Sebelum mempelajari teknik dasar pada lembar kerja mikroskop Excel, kita amati terlebih dahulu tampilan dari mikroskop Excel 2006. Oke, seperti ini tampilan mikroskop 2006. Kemudian teknik-tekniknya. Teknik yang dibahas meliputi pembuatan dan penyimpanan dokumen, membuka kembali file lama, mengolah worksheet, sel, dan list, dan lain sebagainya. Oke. Membuat dan menyimpan lembar kerja mikroskop Excel. Pertama, kita pilih menu file, lalu klik new. Kemudian akan muncul pilih blank workbook seperti ini. Oke, kedua, mengolah worksheet. Apabila kalian akan menambah worksheet baru, Anda cukup menekan icon plus seperti gambar ini. Oke, kemudian C, cell, dan range. Range dapat dibentuk dari kumpulan sel-sel dalam satu kolom, yaitu banyak-banyaknya sel atau kolom. Oke, D, memasukkan data. Klik kanan sel yang akan kita ubah tipe datanya. Setelah itu muncul jendela baru berisi pilihan, lalu pilih format sel. Oke, seperti ini ya. Oke, setelah itu mengatur tinggi baris dan lembar kolom. Klik kanan pada salah satu row, pilih row height seperti ini. Kemudian untuk mengubah lebar kolomnya, klikkan pada satu kolom, pilih kolom white seperti ini, dan akan muncul jendela baru. Oke, menyisipkan sel kolom atau row baru. Klik kanan tombol mouse, lalu pilih insert seperti ini. Oke, setelah itu akan muncul jendela untuk menambah sel kolom row. Oke, saya akan artikan itu shift cell rect adalah menambah sel di sebelah kiri sehingga sel yang sebelum bergerak sebelah kanan. Kemudian shift cell down menaruh di sebelah atas sehingga sel yang sebelumnya bergerak ke sebelah bawah. Kemudian enter row menambah row di area sebelum sel patokan. Kemudian enter kolom menambah kolom di area sebelum sel patokan. Oke, itu caranya. Kemudian menghapus sel kolom atau row. Pertama, klik kanan tombol mouse lalu pilih delete seperti gambar ini. Kemudian menggunakan formula pada pemproses data. Kita bahas itu ya. Kita sudah mempelajari operasi hitung menggunakan berbagai fungsi seperti fungsi logika, fungsi matematika, fungsi statistik. Oke. Pada penulisan formula atau rumus di mikroskop Excel ada itu sum, ada average yang seperti ibu bilang tadi. Itulah yang masuk dengan menggunakan formula pada pemrosesan data. Kemudian pembuatan grafis statistik, salah satunya ke dalam bentuk grafik. Apabila kita mempunyai hasil dari pemroses data yang akan disajikan dalam bentuk grafik, maka dapat dilakukan secara seperti ini. Kita klik insert, kemudian pilihlah grafik yang akan kita buat. Seperti itulah. Oke, Nana jawablah soal di bawah ini, kumpul R1. Oke.